Perkenalkan, nama saya Nathanael dari 11 IPA 1. Hari ini saya akan memberikan ceramah tentang pengalaman-pengalaman hidup yang telah saya lalui. Dari kita kecil, dari kita lahir, sampai sekarang ini, pasti kita memiliki pengalaman. Dari pengalaman yang baik, yang buruk, sampai pengalaman yang menyedihkan, sampai pengalaman yang menggembirakan. Semua ini adalah pengalaman yang mungkin hanya bisa kita rasakan sekali seumur hidup, atau mungkin hanya bisa kita rasakan dan tidak bisa dirasakan orang lain. Pengalaman-pengalaman ini sangatlah berharga karena kita tidak akan tahu apa yang pernah kita lakukan di masa depan bila kita tidak belajar dari pengalaman ini. Namun dalam setiap pengalaman pasti ada sesuatu yang dapat kita pelajari, sesuatu berkah atau suatu pelajaran bagi kita sendiri. Misalnya dari pengalaman yang buruk, kita dapat mengerti kesalahan-kesalahan kita. Mungkin saat kecil kita sering mendapat nilai yang jelek atau nilai yang kurang bagus. Dari pengalaman ini kita dapat belajar bahwa bila kita belajar lebih giat lagi, lebih tekun lagi, kita mungkin dapat mendapatkan nilai yang bagus. Dan mungkin dari pengalaman yang menyenangkan ini mungkin kita dapat belajar lebih bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya saat ini. Karena mungkin tidak semua orang memiliki apa yang kita punya saat ini. Kita harus lebih bersyukur atas apa yang kita punya karena semua ini sudah diberikan Tuhan dan diberikan kepada orang tua kita. Daripada kita hanya mengeluh atas apa yang kita punya, lebih baik kita lebih bersyukur atas apa yang kita punya karena tidak semua yang kita punya dimiliki oleh orang lain. Dan mungkin sesuatu yang kita punya harusnya diberikan pada orang lain karena mungkin orang itu lebih membutuhkannya daripada kita. Namun dia tidak mendapatkannya. Karena makanya dari itu lebih baik kita bersyukur atas apa yang kita punya. Dan dalam setiap hidup kita pasti kita memiliki sebuah masalah kecil sampai masalah yang besar yang dapat kita tangani walaupun sampai yang tidak sulit untuk kita tangani. Yang ingin saya bicarakan bahwa setiap masalah pasti bisa kita tangani. Bagaimanapun solusinya pasti itu dapat kita raih. Tuhan tidak mungkin memberikan masalah yang tidak bisa kita tangani. Dia memberikan kita banyak-banyak orang untuk membantu kita. Terkadang masalah memang sangatlah rumit dan mungkin sulit untuk ditemukan jalan keluar. Namun bila kita tetap berusaha dan mencoba, masalah itu akan selesai. Kita hanya perlu bertahan dan tetap berjuang agar bisa menjalani dan memecahkan masalah ini. Setiap manusia memiliki masalah mereka masing-masing. Dari manusia yang masih kecil sampai manusia yang sudah tua, yang sudah berumur. Mereka semua memiliki masalah masing-masing seperti anak kecil yang masih suka mengompol dan orang dewasa yang masih memikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga mereka. Semua itu adalah masa-masa mereka sendiri yang mungkin masalah mereka belum atau tidak kita dapatkan. Masalah orang-orang itu berbeda. Mungkin hanya sedikit masalah kita yang sama dengan orang lain. Ini memang mungkin muncul saat keadaan yang tidak tepat. Saat kita sedang terpuruk, saat kita sedang merasa tidak enak atau sedang sakit dan timbullah masalah ini yang membuat kita lebih terpuruk lagi dan merasa sedih. Namun kita harus tahu bahwa masalah-masalah ini dapat kita selesaikan. Kita dapat meminta bantuan kepada orang lain karena masalah ini terkadang tidak bisa kita selesaikan sendiri dan membuat kita tambah sakit dan akhir mati. Cara penyelesaiannya sangatlah mudah. Pantang menyerah adalah satu-satunya solusi yang dapat kita lakukan sekarang. Mungkin masalah yang kita hadapi tahun ini memang sangat berat dengan adanya wabah yang menjangkiti seluruh dunia, perekonomian yang turun dan lain-lain. Saya yakin banyak manusia memiliki masalah-masalah yang lebih berat dari tahun-tahun kemarin. Namun yang harus kita semua tahu bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Semua masalah pasti bisa kita selesaikan. Yang harus kita lakukan adalah terus mencari solusi tersebut. Jangan pernah menyerah, apalagi memutuskan untuk bunuh diri. Terkadang manusia memilih bunuh diri atau mengakhiri hidup mereka karena berpikir masalah mereka sudah sangat ribet atau sangatlah sulit. Masalah-masalah mereka sebenarnya tidak terlalu sulit, namun mereka sendiri suka membuat masalah tersebut menjadi sulit dan mereka tidak mau bergerak dan tidak mau menemukan solusi dari masalah tersebut. Solusi tersebut terkadang sangatlah mudah untuk kita temukan. Namun kita hanya tidak mau mencari solusi tersebut. Banyak orang yang memperburuk masalah mereka padahal mereka tidak mempunyai masalah yang sangat besar. Dan cara menyikapinya adalah jangan menyerah. Mintalah bantuan orang tua dan orang-orang terdekat seperti teman dan sahabat kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah.
ceritakan masalah kita kepada mereka, dan itu akan membantu kita menyelesaikan masalah. Bagaimana cara kita melihat masalah tersebut pasti akan berubah, sudut pandang kita pun pasti akan berubah. Yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi dan berbicara kepada orang lain yang mungkin lebih ahli daripada kita. Nikmatilah masalah-masalah yang sedang kita jalani saat ini, karena masalah ini mungkin menjadi pelajaran bagi hidup kita di masa yang mendatang nanti. Dan mungkin masalah-masalah ini merupakan teguran atas tindakan-tindakan kita yang mungkin sewenang-wenang di masa kita yang lalu. Kita hanya perlu tabah dan menyelesaikan semua masalah ini. Maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk tetap pantang menyerah dan tetap semangat. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang mungkin masalah yang berat, namun pasti kita bisa laksanakan atau bisa kita selesaikan. Mintalah bantuan kepada orang lain, orang tua dan teman-teman kita agar kita dapat menyelesaikan masalah ini. Carilah solusi dari setiap masalah dari sudut pandang yang berbeda, pasti kita akan mendapatkan solusi itu. Masalahnya pun pasti akan segera selesai. Dan kita harus berubah agar masalah yang kita hadapi sekarang tidak terulang di masa yang mendatang. Agar apa yang kita hadapi sekarang tidak kita rasakan lagi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.